Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Avero, mahasiswa dari Unisma Bekasi dengan NPM 41182191230124, jurusan PJKR Rek C tahun 2023. Sistem energi pada kapasitas anaerobik pada bola voli. Dari analisis berdasarkan waktu pada tes kapasitas anaerobik, maka sistem energi akan melibatkan sistem fosfagen, sistem asam laktat, dan sedikit sistem oksigen. Sistem fosfagen hanya ATP atau adenosin trifosfat yang jika dipecahkan dapat menghasilkan energi, dan energinya dapat dipakai oleh sel atau jaringan, termasuk untuk kontraksi otot ketika berolahraga. Satu molekul ATP jika dipecah diperkirakan menghasilkan ATP sekitar 7-12 kcal. ATP terdiri atas adenosin yang tersusun dari adenin dan ribosa. Selanjutnya mengikat 3 gugus fosfat. Memecah ATP dapat dengan cepat menghasilkan dengan karena hanya memerlukan sekali reaksi. Untuk memecah ATP diperlukan air H2O. Dan sebagai katalisisnya atau enzim adalah ATPase. ATP tersimpan pada bagian kontraktil otot dengan cadangan yang tidak banyak. Dalam setiap kilogram otot terdapat 4-6 milimolar ATP atau menurut Zuckerman, simpanan ATP sekitar 4 mmol per kilogram otot. Oleh karena simpanan hanya sedikit, jika digunakan dengan intensitas maksimal, kekuatan maksimal atau kecepatan maksimal atau power maksimal, ATP akan habiskan dalam waktu sekitar 1-4 detik. Jika menginginkan kerja dengan intensitas maksimal yang waktunya lebih panjang, harus membuat ATP. Cara yang paling cepat dalam membuat ATP adalah memecah BCR atau fosfokreatin yang juga tersedia dalam sel otot. Sistem asam laktat. Glikogen otot merupakan cadangan karbohidrat yang ada dalam sel-sel otot. Glikogen tersebut atas rentengan atau rantai glukosa yang bercabang-cabang dan sangat panjang. Dengan memecah glikogen otot, akan dihasilkan ATP sangat cepat, tanpa memerlukan oksigen. Oleh karena itu, seseorang dapat melakukan gerakan dengan kecepatan cukup tinggi sampai dengan 30-40 detik. Secara teoritis, jika melakukan gerakan maksimal sampai waktu tersebut, laktat akan terakumulasi cukup tinggi, sehingga mengganggu enzim ATP yang fungsinya memecah ATP untuk menghasilkan energi. Apabila menginginkan gerak maksimal melebihi waktu tersebut, harus mengatur intensitasnya agar pembuatan ATP sebagian secara aerobik, sehingga laktat tidak terlalu cepat terakumulasi. Penggunaan glikogen sering disebut sebagai sistem laktat karena berakhir dengan terakumulasinya laktat. Cadangan glikogen otot ada sekitar 18 gm per kilogram otot. Dalam glikolisis anaerobik cenderung menggunakan glikogen otot, bukan glukosa darah. Hal tersebut karena dengan memecah glikogen akan langsung mendapatkan glukosa 1P yang selanjutnya diubah menjadi glukosa 6P tanpa memerlukan ATP untuk aktivasi. Jika memecah glukosa yang berasal dari darah, maka dalam mendapatkan glukosa 6P diperlukan ATP untuk aktivasi. Dengan demikian dari glukosa sampai piruvat. Kalau dari glikogen 1 molekul glukosa akan menghasilkan 3 ATP, sedangkan jika dari glukosa darah hanya menghasilkan 2 ATP. Oleh karena itu, jika gerak dengan intensitas maksimal kemudian ATP dan PCR menipis, maka glikogen akan dipergunakan untuk membuat ATP dalam rangka memenuhi kebutuhan energi. Jadi glikogen akan dipergunakan setelah aktivitas maksimal sekitar 8-10 detik.
Pembuatan ATP dari glikogen memerlukan berkali-kali reaksi perubahan mulai dari heksosa sampai triosa. Dari glikogen sampai terjadinya piruvat ada reaksi kimia perubahan sebanyak 11 kali dan hasilnya 3 ATP. Oleh karena itu, penyediaan ATP tidak secepat kalau membuat dari PCR. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam lari sprint 400 meter. Catatan waktunya tidak 4 kali waktu tempuh lari 100 meter, tetapi akan lebih lama. Meskipun pembuatan ATP dari glikogen dapat berjalan dengan cepat, tetapi NADH atau nikotinamida-adenin dinukleotida tereduksi yang terjadi juga cukup banyak. NADH dihasilkan dari perubahan gliseraldehida 3P ke 1 3-bisfosfogliserat. Oleh karena terbatasnya jumlah pasukan oksigen, maka tidak semua NADH yang terjadi dapat segera dioksidasi. NADH akhirnya akan terakumulasi. Piruvat yang terjadi juga cukup banyak, maka tidak segera dapat diubah ke asetil koenzim A dan masuk ke siklus Krebs. Akumulasi NADH dan piruvat menjadikan keduanya bereaksi membentuk laktat. Oleh karena banyaknya laktat yang tertimbun, maka akan menyebabkan kelelahan. Otot rangka tidak seperti otot jantung yang dapat membalikkan reaksi dari laktat menjadi piruvat. Di otot rangka, laktat harus keluar dari sel, ikut peredaran darah, dan hati yang akan mengubah menjadi glukosa. Glukosa hasil pengubahan laktat dikembalikan lagi menjadi glukosa darah. Perubahan laktat menjadi glukosa disebut sebagai siklus Cori. Sistem aerobik. Sistem aerobik akan menggunakan oksigen untuk membuat kembali ATP yang telah digunakan. Sebagai bahan yang dioksidasi dapat berasal dari karbohidrat atau glukosa darah maupun lemak atau asam lemak, tergantung intensitasnya. Oksigen jika untuk mengoksidasi glukosa akan menghasilkan ATP lebih banyak daripada untuk mengoksidasi lemak. Dengan demikian, glukosa darah akan dipakai intensitas yang lebih tinggi karena memerlukan energi atau ATP lebih banyak. Glukosa akan mulai digunakan ketika membuat ATP dari oksidasi lemak tidak mencukupi. Selanjutnya, jika intensitas lebih tinggi lagi pembuatan ATP dari oksidasi glukosa tidak mencukupi, untuk penyediaan energi akan mulai menggunakan glikogen yang tidak memerlukan oksigen. Jika aktivitas otot menggunakan lemak tidak mencukupi kebutuhan energi, maka glukosa darah akan digunakan. Bahan metabolisme dengan memecah glukosa, glikolisis. Proses awalnya adalah seperti gambar glukosa di atas. Glukosa akan dipecah sampai piruvat atau triosa menghasilkan 2 ATP. Proses ini terjadi di sitosol. Piruvat yang terjadi akan diubah menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA yang juga menghasilkan NADH. NADH yang terjadi dari proses pemecahan glukosa sampai terjadi aseti atau KOA dan juga NADH dari siklus Krebs beserta FADH akan diproses dengan sistem transportasi elektron di mitokondria menggunakan O2. NADH melalui sistem transport elektron menghasilkan 3 ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan 2 ATP. Glikolisis atau sering disebut sebagai glikolisis aerobik. Proses reaksi kimianya hampir sama dengan glikolisis anaerobik. Pada glikolisis anaerobik, perbedaannya tidak semua NADH dapat dioksidasi dengan oksigen, dan juga piruvat tidak segera menjadi asetil atau KOA masuk ke siklus Krebs. Pada akhir dari glikolisis anaerobik terjadi laktat yang berasal dari NADH dan piruvat. Glikolisis anaerobik akan berakhir dengan terjadinya CO2 dan H2O, sedangkan glikolisis anaerobik terjadi laktat. Glikolisis aerobik dari glukosa sampai piruvat menghasilkan 2 ATP, sedangkan yang anaerobik menghasilkan 3 ATP. Pada suatu aktivitas, sistem energi dapat berjalan bersamaan. Sistem energi yang terjadi dapat saat aktivitas belum tentu hanya satu macam. Pada intensitas rendah sampai sedang akan menggunakan bahan lemak yang dioksidasi.
Karbohidrat hanya dipakai untuk membuat oksaloasetat melalui piruvat. Dipakai untuk mereaksikan asetil CoA membentuk sitrat pada awal siklus Krebs. Jika suatu aktivitas semakin ditingkatkan dari intensitas sedang ke tinggi, bahan yang akan dioksidasi akan bergeser dari menggunakan lemak ke penggunaan glukosa darah. Penggunaan glukosa darah atau glikosa aerobik dan penggunaan lemak atau oksidasi beta akan dapat berjalan beriringan. Pada awalnya hanya sedikit glukosa darah yang digunakan, tetapi semakin ditingkatkan intensitasnya semakin banyak glukosa darah yang dioksidasi. Dan pada suatu saat lemak akan benar-benar ditinggalkan. Jika intensitas semakin ditingkatkan lagi, maka pembuatan ATP dengan oksidasi glukosa darah untuk mencukupi kebutuhan energi akan berkurang dan akan menggunakan glikogen otot. Keadaan demikian berarti pengambilan dan penggunaan oksigen sudah maksimal atau PO2 max atau melewati batas anaerobik. Jika intensitas tetap ditingkatkan, maka pembuatan ATP akan menggunakan glikosis anaerobik dan glikogen sebagai bahannya. Intensitas yang harus ditingkatkan menyebabkan penggunaan glikogen semakin banyak. Tetapi ketika laktat yang terjadi melebihi ambang toleransi, kelelahan akan terjadi. Sistem energi ketika tes kapasitas anaerobik. Jika kapasitas anaerobik dites dengan lari 600 yard, kemudian waktu tempuhnya untuk putra sekitar 90 detik dan putri 140 detik, maka akan melibatkan sistem fosfagen, sistem laktat maupun sistem oksigen. Untuk menentukan sistem energinya dapat dianalisis dengan melihat waktu tempuh yang 90 detik, maka sumbangan sistem fosfagen dan sistem laktat adalah sekitar 70%. Dan sumbangan dari sistem oksigen 30%. Bagi waktu yang tempuhnya 140 detik, sumbangan sistem fosfagen dan sistem laktat akan berkurang dan sumbangan sistem oksigennya bertambah. Namun demikian, sumbangan sistem oksigennya tidak akan lebih dari 50%. Tes kapasitas anaerobik yang baik, waktu tempuh tes harus di atas 40 detik, tetapi harus di bawah 210 detik. Jika kurang dari 40 detik, akumulasi laktat belum maksimal. Sebaliknya, jika lebih dari 210 detik, sumbangan sistem oksigen akan lebih dari 50%. Kapasitas anaerobik tidak ditentukan oleh banyaknya cadangan glikogen otot, tetapi ditentukan oleh kemampuan toleransi terhadap laktat. Penentu kualitas kapasitas anaerobik. Kapasitas anaerobik ditentukan oleh kemampuan individu dalam mentoleransi akumulasi atau tumpukan asam laktat. Untuk orang pada umumnya, kadar laktat 6-8 mmol per liter sudah mengalami kelelahan atau sudah mengalami gangguan enzim yang untuk pemecahan ATP. Karena menurunnya pH, bagi atlet yang terlatih seperti pelari 400 meter atau 800 meter, banyak yang dapat mentoleransi laktat sampai di atas 10 mmol. Menurut Jansen, latihan intensif dengan kadar laktat yang tinggi dapat mengganggu kapasitas koordinasi. Koordinasi sangat diperlukan oleh cabang olahraga yang banyak memerlukan keterampilan teknis, sehingga latihan tidak dilakukan pada kadar laktat 6-sampai mmol per liter. Meskipun untuk kapasitas anaerobik sebagai bahan penyedia energi glikogen otot, tetapi bukan banyaknya timbunan glikogen yang menentukan tinggi rendahnya kapasitas anaerobik seseorang. Untuk mencapai kadar laktat darah 6-8 mmol, hanya sebagian kecil dari glikogen yang dipecah untuk intensitas ATP. Dengan demikian, paling menentukan adalah toleransi seseorang terhadap tingginya kadar laktat. Toleransi terhadap tingginya laktat dapat diperoleh hanya dengan latihan-latihan yang meningkatkan laktat sampai tingkat maksimal dan sifatnya sangat individual. Di waktu yang lalu, latihan kapasitas anaerobik atau daya tahan aerobik dilakukan dengan melakukan aktivitas maksimal selama lebih dari 40 detik, pemulihan hanya 60 detik sehingga ATP dan PC belum kembali, apalagi laktatnya sebelum aktivitas dengan intensitas tinggi lagi. Demikian diulang sampai 6 kali dan frekuensi per minggu 3 kali. Jika yang dilakukan demikian, toleransi terhadap laktat dapat
dapat terbentuk, tetapi efek negatif yang lain akan lebih besar. Pemulihan atau recovery. Untuk mempertahankan penampilan maupun menjaga kesehatan dalam berolahraga perlu adanya pemulihan atau recovery. Dalam sistem fosfagen, pemulihan digunakan untuk membuat kembali resintesis ATP dan PC yang sudah banyak digunakan agar kekuatan, kecepatan, power, maupun kelincahan masih tetap terjaga. Di samping itu, pemulihan diperlukan agar sistem asam laktat tidak segera terjadi. Glikogen tidak banyak digunakan dan laktat tidak banyak terakumulasi. Penggunaan sistem fosfagen akan seiring dengan penggunaan neurotransmitter yang juga dapat menipis. Pemulihan akan memberikan kesempatan untuk membuat kembali neurotransmitter yang diantaranya adalah acetylcholine. Setelah melakukan intensitas kembali memerlukan waktu sekitar 3-5 menit. Pemulihan 20-30 detik akan sudah memulihkan sekitar 50%. Untuk mereduksi laktat sampai dengan 95%, diperlukan waktu 1 jam 15 menit. Pemulihan dalam waktu 30-60 menit akan menurunkan laktat sampai ke 5 milimol per kilogram otot. Pemulihan aktif, pemijatan akan mempercepat keluarnya laktat dari sel otot. Pemulihan glikogen otot yang menipis diperlukan waktu 2 hari atau sekitar 46 jam. Dengan mengkonsumsi karbohidrat yang tinggi, antara 2 siklus mikro yang diperlukan pemulihan bertujuan untuk membuat kembali sel-sel darah yang rusak. Sel darah merah tempat menempelnya Hb harus dikembalikan agar pengangkutan O2 dapat lebih baik, sehingga PO2 max tidak menurun. Rusaknya sel-sel darah putih harus dipulihkan agar daya tahan tubuh atau imunitas terhadap penyakit tidak menurun. Sel-sel darah akan pulih kembali jika cukup istirahat dalam bentuk tidur nyenyak. Karakteristik permainan bola voli. Permainan bola voli sebagai aktivitas intermittent dalam permainan bola voli rally atau bola dalam keadaan dimainkan oleh kedua regu. Dan keadaan bola tidak dimainkan atau waktu antara bola mati sampai dilakukan servis. Ketika bola rally, beberapa pemain untuk melakukan aktivitas dengan intensitas maksimal karena harus meloncat beberapa kali dan memukul bola yang cukup keras. Setelah bola mati, pemain dapat menurunkan intensitas supaya terjadi pemulihan. Dengan demikian, terjadi aktivitas berseling antara intensitas tinggi dan intensitas yang lebih rendah, sehingga dapat dikategorikan sebagai aktivitas intermittent. Setelah peraturan penilaian dalam bola voli menggunakan rally point, pertandingan bola voli rata-rata hanya memerlukan waktu sekitar 90 menit. Jika pertandingan 5 set memerlukan waktu sekitar 120 menit, jika menggunakan penilaian sistem lama, pertandingan dapat berjalan lebih dari 180 menit. Turnamen yang dilakukan maraton selama sepekan dibatasi jumlah pertandingannya. Tidak boleh lebih dari 8 kali dalam waktu 1 hari. Satu regu tidak diperbolehkan bertanding lebih dari 2 kali dengan dasar lamanya waktu pertandingan. Intensitas tinggi akan dapat dilakukan dengan intensitas tinggi pembuatan ATP dari oksidasi glukosa darah akan mencukupi. Cadangan glikogen hati akan mencukupi untuk mempertahankan glukosa darah selama sekitar 2 jam. Minuman isotonik juga dapat memperpanjang persediaan gula darah. Terlatih tidak sengaja. Pelatih bola voli masih ada yang menyuruh anak latihannya untuk melakukan smash, block, atau bertahan terhadap smash sampai tidak kuat. Jika latihan demikian diulang-ulang, maka kapasitas anaerobik dapat terbentuk secara tidak sengaja. Jika latihan tersebut dilakukan per minggu 3 kali, maka penimbunan glikogen otot akan meningkat cukup tinggi. Banyak dijumpai pemain bola voli yang tidak pernah melakukan latihan dengan pemberat atau kimimicine, tetapi pahanya sangat besar padahal kulitnya tipis. Sangat dimungkinkan hipertrofi otot tersebut karena cadangan glikogen bukan ikatan protein yang bertambah banyak pada latihan yang dilaksanakan dengan intensitas tinggi sampai tidak kuat.
pasti akan menggunakan banyak karbohidrat atau glukosa darah dan glikogen. Sel yang kekurangan karbohidrat akan dapat menimbulkan rasa lapar yang berlebihan. Dengan demikian, nafsu dan porsi makan akan meningkat. Jika hal demikian terjadi pada anak yang sedang tumbuh, hormon pertumbuhan akan meningkat. Salah satu fungsi hormon pertumbuhan adalah meningkatkan sintesis glikogen. Tingginya porsi makan, banyaknya timbunan glikogen. Jika tidak terimbangi latihan, berat badan pasti akan menjadi berlebihan. Kesimpulan, kapasitas anaerobik tidak diperlukan dalam permainan bola voli. Dalam bermain dapat disiasati agar sistem laktat tidak terjadi, yaitu dengan mengatur smash ketika rally dan memanfaatkan waktu untuk pemulihan ketika bola mati. Daripada untuk melatih kapasitas anaerobik, lebih baik untuk melatih komponen fisik yang lain, teknik maupun taktik. Perlu menghindari latihan intensitas tinggi seperti melakukan smash block, bertahan terhadap smash sampai tidak kuat karena kelelahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.